Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua yang akan menemani kalian untuk mengisi di Vincere News. Tapi seperti biasa, tidak selalu sendiri nih, ya kan? Selalu ditemani oleh rekan-rekan yang menjadi narasumber tetap di Suara Juventini. Seperti biasa, gua kenalin langsung aja nih, karena kan tak kenal maka tak sayang. Baik, ada yang baru join nih, ini siapa? Kita kenalan dulu ya kan. Yang pakai jersey Juve nih, away nih ya kan, kita kenalan dulu yang sering mengisi dari Suara Juventini. Monggo Mas. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Gue Jeki ya dari Kepulauan Seribu. Pulau Tidung ya. Baik Bang Jeki, semoga sehat selalu. Oke, Nah, kita thank lanjut you. aja ke selanjutnya yang ganteng nih dari arah Bintaro ya kan. Silakan Mas. Halo teman-teman Suara Event ini kembali bersama saya Genta Ripta, kadang nge-host, kadang jadi narasumber. Berasal dari daerah mana sudah disebut tadi oleh host kita Bung Rocky dari daerah Bintaro, dekat Oke. Sudimara. Tangsel Pride ya kan, mantap. Sudimara Pride. Baik, untuk kali ini ada beberapa materi yang akan gua bahas di mana biasa Mercato karena Yo Hmm. ini. nggak jauh-jauh liga belum mulai ya biasa bursa transfer selalu mengisi di materi-materi Suara Juventini. Yang Nama pertama baru lagi adalah, nih, nama hah? baru lagi nih, Rok. Nama baru lagi nih. Ada nama baru lagi nih Nama ya kan. baru terus. Nggak selesai-selesai. Gak selesai-selesai. Satu hari satu nama, ya nggak? Ya, baik di mana rumornya nih ada Nico Gonzalez nih dari Wow. Fiorentina, Hmm. berdarah Argentina lagi nih, katanya dikaitkan dengan Juventus. Dan Hmm. satu lagi materinya adalah di mana Juventus resmi untuk mengirimkan official bid atau penawaran resmi kepada Koop Mainers sebesar Hmm. 45 juta euro ya kan kepada Atalanta. Yang satu lagi adalah materinya kita bahas yaitu mengenai tanggapan bagaimana Juventus mengeluarkan jersey away-nya yang baru-baru ini Widih. ya kan sudah dipublish di sosial media maupun di official webnya Juventus. Yo, Baik, yo, seru yo. kan materi kali ini? Nah, kita bahas nih para narasumber-narasumber yang udah haus nih untuk memberikan opininya, ya kan? Langsung Buset. aja nih untuk ke materi pertama, gue tanya ke Bang Jeki nih. Nah, ini kan Nicolo Gonzalez masuk lagi nih, ya kan? Rumornya ke bursa transfer Juventus. Nah, menurut Bang Jeki ini gimana nih tanggapannya mengenai rumor ini dan dari sisi kebutuhannya itu apa untuk mendatangkan dari pemain ini? Serta nilai transfernya kalau nggak salah ini 30 Iya, juta 30 something lah. jutaan. Gimana nih menurut Bang Jeki ini? Silakan Bang. Oke, gue cukup ini ya di Mercato kali ini kayaknya kita mengkoleksi, mengkoleksi nama-nama, mengkoleksi rumor. Ini kalau dikumpulin kayaknya bisa dapat satu tim deh sih. Kayaknya bisa dapat satu tim kayaknya ya. Lebih kayaknya Satu bisa tim. dapat satu tim lebih kayaknya. Nama-namanya Iya baru lebih. terus. Bahkan hari ini aja ada nama lagi yang baru yang dari Liga mana tuh? Liga Liga yang Belgia, Belgia. Belgia. Waduh, banyak terus ada nama-nama Nusa, baru terus. Nusa, bukan Yoi. Nusa Rara ya. Cuman kali ini kita bukan ngomongin itu kan karena kita mau ngomongin pemain dari Serie A, Nicolas Gonzalez. Ini pemain sebenarnya pemain yang cukup diperhitungkan, bukan cukup, memang diperhitungkan dan andalannya sangat-sangat andalan Fiorentina. Gue kebetulan nonton Fiorentina di apa yang Liga Eropanya dia, Liga Rasa Melon ya, Itu apa Conference League. Conference Conference League. League. Memang dia nomor 10 banget, padahal posisi dia sayap. Artinya apa? Karismanya dia, terus juga secara apa namanya dia perform di Fiorentina, dia memang menunjukkan kalau dia adalah mungkin orang yang paling terdepan di Fiorentina ya. Nomor 10-nya dia yang andalannya, dia sering golin, dia yang mengkreasikan, dia kerja keras di sana. Nah, berhubungan dengan Juventus, nah ini juga menarik banget ya. Kenapa? Karena nggak ada istilah yang ngincer dia ini nggak ada. Dari awal tuh nama-nama yang beredar tuh ya Koop Mendes again, Koop Mendes again. Kalaupun pemain sayap yang masih sering beredar untuk terakhir-terakhir justru Adeyemi. Adeyemi kan, ataupun nama-nama yang sebelumnya yang sering beredar adalah Sancho. Jadi ini adalah kejutan-kejutan di Mercato sebenarnya mengenai si Nicolas Gonzalez ya. Jadi kalau kebutuhannya menariknya adalah awalnya
Koopmeiners ini kayak lu kalau mau bayarin Koopmeiners, gue mau harganya sekian. Karena Juventus selalu ingin harga murah. Dia nggak mau ikut harga jual. Ini si Giuntoli pokoknya kayak mak-mak deh. Lu harga 60, gue tawar 40. Lu harga 30, gue tawar 25. Pokoknya nggak mau lah ngikutin harga jual. Nah, Atalanta tahu kalau gue lepas Koopmeiners, dia harus datengin lagi kan. Datengin Ya. siapa? Ya siapapun. Salah satunya yang dia selidikin sama Juventus ada Matt O'Reilly. Itu udah pernah kita bahas. Nah, sekarang menarik lagi yang diincar adalah Nicolas Gonzalez. Oke, lu nggak mau lepas Koopmeiners, ya gue ambil nih Nicolas Gonzalez lo. Jadi istilahnya gertak-gertakan. Jadi sebenarnya Atlanta agak posisi Atlanta sialan nih Juventus gertak gua. Kan lu nggak ada cerita-cerita ngincer Nicolas Gonzalez, ngapa jadi lu sekarang ngincer Nicolas Gonzalez, mentang-mentang Koopmeiners gua tahan harganya mahal. Ya, ini udah main psikologis negosiasi nih jadinya. Lu nggak mau ambil situ, gua ambil inceran-inceran lu. Ini udah gertak-gertakan nih sama Atlanta nih. Nah, itu ngomongin kebutuhan ya. Jadi di satu sisi memang ada kebutuhan juga Juventus mengenai penyerang sayap karena kan ditinggalkan Sole, Chiesa kayaknya masih persentase besar akan meninggalkan Juventus. Jadi tetap ada kebutuhan penyerang sayap. Jadi kalaupun dapat si Nicolas Gonzalez kan secara posisi dia penyerang sayap ya, kiri Ya. atau di kanan. Ya kita nggak perlu lagi Adeyemi, Galeno, whatever itu kita nggak perlu lagi. Mungkin pemain tengahnya yang gua nggak tahu siapa nanti. Nah itu masalah kebutuhan. Terus masalah apa lagi tadi yang lu tanyain? Jadi lupa sendiri. Ini apa Nilai transfer ya? ya nilai transfernya? Ya nilai transfer sebenarnya udah di budgetnya Juventus untuk penyerang sayap. Cuman gue juga nggak yakin kalau lu buka harga 30-35 pasti ditawarnya di bawah 30. Mungkin 25 plus bonus-bonus. Itu udah gayanya Giuntoli lah. Itu udah pasti ke situ. Terus apa lagi pertanyaannya selain itu? Ini peluang untuk Peluangnya. ya. Peluangnya menurut gue menjadi besar. Kenapa? Karena kita memang posisinya menekan Atlanta ke Koopmeiners. Kalau memang Atlanta mau nahan banget Koopmeiners, ya udah kita jadi Nicolas Gonzalez. Jadi udah benar-benar pertama harganya masuk, kedua Nicolas Gonzalez peak perform, secara performa musim lalu oke banget. Dari sisi Nicolas Gonzalez dia pengen upgrade lah. Dia nggak mau lagi di Fiorentina. Fiorentina kan udah jelas sendiri main lagi di Liga Melon. Masa lu tiap musim di Liga Melon terus? Iya kan, lu bayangin aja dia main di Fiorentina aja bisa masuk timnas Argentina. Apa kabar kalau dia bisa main di Juventus? Apa kabar kalau dia bisa main ya di luar dari Fiorentina, misalkan ke mana ke Atlanta yang main di Liga Champion. Itu otomatis mengupgrade karirnya Nicolas Gonzalez. Jadi dari sisi Nicolas Gonzalez punya kebutuhan, dari sisi Juventus juga punya kebutuhan. Sebenarnya ini udah paling enak, nggak perlu adaptasi lagi, kita nge-closingin Nicolas Gonzalez daripada kita harus ke Adeyemi atau ke siapalah, whatever itu penyerang sayapnya Galeno, whatever itu, gue lebih setuju Nicolas Gonzalez aja. Secara performa musim lalu juga oke. Kira-kira begitulah, Rob. Oke, baik kalau gitu. Dari Bang Genta ini gimana? Apakah punya pendapat Ya, tersendiri kah? gue nggak banyak paling, tapi memang menambahkan yang Bro Jeki bilang bahwa kalau kita mengesampingkan sedikit misalnya Chiesa gitu ya, misalnya Chiesa benar pergi, ya opsi utama gue sebenarnya kalau suruh milih bener mendingan Nico Gonzalez gitu. Kalau gue ngeliat dari sisi di mana ya ini pemain sebenarnya udah bisa dapatkan nomor 10 dan menyingkirkan Castrovilli gitu. Castrovilli itu kan sebenarnya tadinya mau jadi pangeran Fiorentina sebenarnya gitu, tapi akhirnya diserah terimakan nomor itu ke orang luar Italia gitu. Nico menurut gue itu udah sebuah kepercayaan besar dan akhirnya dia bisa menjawab itu di musim kemarin dengan tampil bagus banget dan dipanggil timnas Argentina, dan di timnas Argentina juga dipercayakan posisinya itu kadang menggantikan Messi, kadang menggantikan Di Maria gitu. Jadi nggak main-main sebenarnya nih posisi yang diemban Nico Gonzalez kemarin di Copa America. Jadi secara pengalaman dan mental sebenarnya oke banget gitu, buat udah siap lah dia untuk main di klub besar. Nah, terus dari segi transfernya juga tadi, kalau gue sih berpesan yang penting pelajarannya adalah kalau kemarin kayak beli Vlahovic sampai 80 juta gitu. Nah, menurut gue tuh jangan sampai terulang lah gitu. Kalau memang sama klub Italia ya, karena kita nggak usah kayak beli dari Liga Prancis yang overpriced gitu lah. Gak apa bener project kita harus coba tawar gitu kalau di Liga Italia. Kalau bisa dia 40 jadi 25 atau 25 plus pemain dan sebagainya. Jadi kayaknya kalau di tim Liga Italia usahakan sih nama besar Juve-nya ini
inilah ya bisa membuat pemainnya sendiri jadi pengen kayak Vlahovic. Kayak waktu itu kan juga Vlahovic yang pengen banget juga pindah kan, jadi kayak Fiorentina juga ya udahlah yang penting gue untung gede nggak apa-apa pemainnya pindah. Ini juga gue sih kayaknya Nico-nya juga pasti senang. Tadi udah disebutin Brozovic juga pasti kan, karena di Juve main di Champion, otomatis karirnya bakal lebih bagus. Nanti World Cup 2026 juga pemain ini dipanggil gitu kan. Tapi kalau dari segi Cup Miners tadi yang berhubungan Atalanta, gue rasa sih sebenarnya Atalanta kalau untuk segi Nico sih bisa aja ngalah sih ke Juve gitu, karena di posisinya Nico udah ada Zaniolo sekarang Atlanta sebenarnya kan, jadi kayak nggak terlalu ini juga gitu, dia lebih milih Tahan kop. dapat price yang bagus buat Cup Miners sih. Tapi kita bahas nanti Cup Miners ya, cuma kalau dari segi Nico ya itu sih. Iya, Oke, benar-benar. baik. Nanti di babnya sih itu aja, si Kopmel saja. Oke, Nyambung soal siap. nyambung. Siap. Hmm. Baik kalau gitu. Baik, gua lanjut aja untuk materi selanjutnya, di mana kemarin nih Juventus resmi mengirimkan official bid atau penawaran resmi kepada Atalanta BC, di mana ditawar 45 juta buka harga ya kan. Siapa dapat siapa cepat ya kan. Besok harga naik ya kan. Nah, menurut Bang Jeki, bagaimana tanggapannya negonya? Apakah diterimakah di manajemennya Atalanta atau seperti apa nih? Apa dia tetap bergeming? Wih, gue punya pemain bintang sekelas CR nih, 60 juta nih, gue nggak mau turun nih harganya. Nah, gimana nih menurut Bang Jeki nih? Kok Ya, Mendes nih, ini alot-alot kayak ketan nih ya kan? ya, Mercato itu kita perlombaannya adalah dengan waktu gitu loh. Karena waktu itu bisa merubah keputusan pemain, bisa merubah keputusan klub, bisa merubah apapun. Jadi menurut gua mungkin di minggu ini feeling terhadap Koopmeiners masih oke Juventus, atau feelingnya si Atlanta masih oke. Misalkan mau jual Koopmeiners di angka 60. Ya kita nggak tahu nih kalau 2 minggu lagi, seminggu lagi ke depan, mana yang lebih kuat, mana yang lebih melemah. Ya. Apakah Juve yang melemah? Ah udahlah, kita nggak usah Koopmeiners lah, udahlah. Kita cari pemain tengah lain, kita ambil Nicola Gonzalez misalkan gitu. Atau kebalikannya Atlanta yang melemah. Nah ini nggak tahu, jadi kuat-kuatan. Jadi sekali lagi mengenai ini bisa deal atau enggak, ini sulit karena harganya nggak cocok buat Juventus. Harganya sulit, mampunya segitu. Tinggal nunggu siapa yang melemah. Gua nggak tahu siapa yang melemah nih, dari sisi Atlanta atau dari sisi Juve. Gitu. Kalau dari gue pengennya Atlanta yang lemah karena kita ditinggalkan Rabiot. Alasan gue cukup jelas, gue pengen Koopmeiners karena kita butuh lini tengah yang menciptakan gol. Itu ada di Koopmeiners. Nah, seandainya kita nggak dapat Koopmeiners, ya mau siapa? Kan belum ada nih rumornya. Ngulang lagi dari awal. Ngulang lagi dari awal, itu yang jadi masalah. Gitu loh. Nah, kalau buat Atlanta ya running in the way aja. Kalau tetap dengan Koopmeiners mah ya seperti normalnya aja, cuman dia nggak dapat PT kan. Itu aja Siap. kan, karena buat Atlanta mendapatkan PT juga penting gitu loh. Mereka kan klub yang istilahnya nggak kaya-kaya juga gitu, maksudnya revenue mereka nggak ya sebesar Juventus juga, jadi pendapatan buat mereka juga menjadi penting. Sebenarnya seperti itu. Cuman kalau untuk kekuatan tim nggak ada yang berubah, justru masih bagus-bagus aja karena kan kondisinya masih oke. Tapi balik lagi, Koopmeiners katanya udah oke juga sama Juventus. Nah ini menarik juga nih. Verbal ya. Iya, secara verbal katanya udah oke juga dengan Juventus. Mungkin dia mau challenge dirinya di luar Atlanta karena dia ada Atlanta udah cukup panjang ya, 5 musim. Gua rasa sebuah pemain tuh cukup lah. Artinya petualangannya harus dikembangkan. Nggak masalah pemain udah 5 musim cabut, 5 musim cabut. Itu cukup kok 5 musim sebuah pemain ada di sebuah klub karena ingin mencari portofolio lain kan is oke aja buat gua. Nah, Oke. jadi kesimpulan gua adalah bagaimana bisa deal, waktu yang menjawab. Tapi gue secara pribadi pengennya Koopmeiners closing bersama Juventus. Kita lihat minggu depan lah gimana. Oke, siap. Baik, kalau Bang Genta bagaimana pendapatnya? Singkat saja Bang Genta, gimana? Iya, memang kalau Cup Miners ini kan sebenarnya kalau yang gue baca grup besar di dunia yang ngincer benar serius kayak Juventus doang gitu. Jadi sebenarnya Atalanta ini tinggal ya tadi Bro Jeki bilang tinggal masalah waktu gitu. Kayaknya memang kalau soal Cup Miners sih gue percaya lah, misalnya ada isu dia udah sepakat dengan Juve secara verbal gitu. Karena ya tadi dia udah 5 tahun dan dia pengen mencoba klub baru walaupun secara positioning sama-sama main di UCL dan bahkan secara piala mungkin
Atalanta musim ini ya sedikit lebih baik atau sama lah dengan Juve, main di Super Copa juga, main di Super Cup Eropa juga gitu kan, Iya. malah lebih bergengsi lah dapat gelar Eropa, bisa aja gitu kalau dia ngalahin Madrid. Jadi sebenarnya Koopmeiners kalau misalnya dia gagal ke Juve pun dia sebenarnya secara karir masih tetap bagus, minimal setahun lagi lah. Cuman pertaruhan juga buat Koopmeiners. Kalau musim depan dia di Atlanta nggak berkembang, bisa aja musim depannya lagi malah nggak dilirik sama sekali. Banyak lah kasus seperti itu kan. Jadi udah lewat lah masa orang Momennya. senangnya sama dia atau tertarik kayak gitu. Jadi memang dari segi waktu sih yang akan menjawab gitu. Jadi kesimpulannya kalau menurut gua bisa benar minggu depan, yang pasti kayaknya mungkin akan terjawab sebelum Atalanta lawan Madrid di Super Eropa gitu, feeling gue. Karena menurut gue sih tim yang akan melawan Madrid nanti dari Atalanta adalah udah tim terbaik kayak dia gitu. Jadi kayaknya gue ngeliat agak nggak mungkin misalnya habis lawan Madrid baru ngejual, gue rasa udah terlalu mepet liga. Tapi bisa aja sih, cuma gue punya feeling minggu ini atau minggu depan gitu ada keputusannya jadi apa enggak. Dan feeling-feeling kalian ini menjadi kenyataan ya kan, karena ntar muncul lagi nama ya kita nggak tahu. Pratama Arhan mungkin bisa aja masuk. Masalahnya kalau Juventus nggak ngincer Koopmeiners, mau ngincer siapa? Iya. Yang gua bingung mau ngincer siapa. Gue kayaknya masih belum percaya dengan siapa yang mau mencetak gol di Juventus dari lini tengah. Mau siapa? Mau Kapan Thuram? Kayak gue belum percaya gitu. Si Douglas Luiz kayaknya juga bukan. Locatelli juga ya bukan juga. Iya. Benar. Baik, kalau gitu kita tunggu aja nih minggu-minggu depan ya. Mudah-mudahan ada kabar baik. Jangan muncul nama baru lagi kan, bingung lagi. Mungkin banget sih nama baru muncul kalau Juventus deadlock sih kayaknya muncul. Iya kan tadi yang gue bilang, siapa yang melemah nih? Iya, benar. Kuat-kuatan ya. Kuat-kuatan, emang udah kuat-kuatan ini, gertak-gertakan. Oke lah, baik kalau gitu. Baik, untuk materi selanjutnya kita akan bahas nih. Kemarin Juventus launching jersey away yang warna kuning nih, ya kan? Nah, gimana nih tanggapan kalian mengenai desainnya, modelnya, apakah bagus kah, menarik kah? Nah, gua ke Bang Genta dulu yang kayaknya lebih paham dan fasih nih sama jersey, ya kan? Monggo. Apa ya? Gue udah pernah bilang di video sebelumnya kalau gue senang banget dengan Adidas 2024 gitu kan. Dia memang Adidas nih, kalau buat gue pribadi bener-bener Nike lah di desain di jersey-nya untuk 2024 gitu. Mereka ngerangkul negara juga yang main di Euro dan Copa America, terus klub-klubnya juga. Jadi yang keluar buat Juve jersey ini tertapa second kedua ya? Kedua. Kedua ini menurut gue sih cakep-cakep aja, warnanya juga masih masuk lah kuningnya gitu. Dan gue kan pencinta kerah lingkar gitu ya, lingkaran. Jadi gue senang gitu. Dan Adidas yang 2024 ini kan memang mostly lingkaran gitu sebenarnya kan, jarang yang kerah beberapa tim doang lah gitu. Jadi gue sih pribadi senang banget. Tapi kalau misalnya kayaknya sih mungkin dijual di Indonesia sih belum, nggak secepat itulah gitu. Kayaknya kan yang home aja di sini mungkin penjualan juga lamban gitu kan. Jadi gitu kalau menurut gue sih gitu. Terus kalau dari apanya ya udah sih paling ya gue lebih ke kayak ini tahun Adidas saja gitu. Jadi Juve sebenarnya beruntung banget lah kalau buat musim ini, mestinya sih penjualannya bagus. Oke, baik. Bang Jeki bagaimana nih ya kan? Apakah suka nih, apa punya pendapat lain? Kalau Bang Genta kan bilang katanya ya suka-suka aja ya kan. Tahunnya Adidas nih. Nih apa ada pendapat lain? Monggo Bang. Kalau masalah jersey sifatnya mengenai selera ya, nggak ada statistik menilai itu, Ya, kecuali betul, gua betul. punya ilmu tentang fashion gitu, atau Iya. gua sekolah di Belajar fashion. dulu loh. Tapi kalau gua hanya penikmat Belajar dulu. aja segala macam, ini cuma masalah selera sih. Gue pribadi kalau away, gue pengennya selera gua tuh kelihatan jersey itu lebih ke kasual gitu. Maksudnya Casual. jatuhnya kalau dipakai tuh apakah itu kelihatan baju bola atau kelihatan kayak baju main gitu. Kalau Oh, misalkan dilihat memang baju bola kayaknya atau jersey bola, gue kurang dan melihat potongan dari badan apa segala macam, jersey bola banget sih sekarang Adidas. iya. Gitu loh. Jadi gue melihatnya beda sama OE yang ini, beda sama OE sebelumnya. Gue lebih sukanya kesan kasualnya gitu dibanding
kaitannya sih kalau yang ketiga yang itu kan kasual banget ya. Yang ketiga nih Hmm, yang menurut prediksi kan yang yang warna biru itu jadi yang logo Adidasnya logo ada. zaman dulu Ya, tuh yang bunga kalau kalau memang itu spill beneran, gitu. kalau emang beneran itu, wah itu keren banget. Tapi kalau untuk kali ini, yang away ini, gue pertama melihatnya ini jersey bola banget lah. Template-nya jersey bola banget dari potongan, dari segi-segi motifnya. Kalau warnanya asik sih kuningnya. Kuningnya nggak yang kuning tua, kuning mudanya, tapi mudanya masih muda cerah gitu. Jadi gua nggak terlalu ke attract gitu, nggak terlalu attract gue sama ini. Cuman kan kalau ngomongin jersey masalah selera ya, nggak ada salah dan Iya, benar ya. betul. Tapi gue Oh, menunggu berharap lebih casual lagi di jersey yang ketiga sih. ya. Jadi kalau buat dipakai ke mall ntar ya nggak kayak orang main bola gitu ya kan. Iya, jersey Ya. jangan ya, oh itu harapannya jangan jersey bola banget gitu. Oke, baik. Itu Gue masalah tapi lebih selera. suka yang home sih musim ini masih. Kalau Oh, dibilang away sama home, gue masih suka yang home. oh Home gitu. home-nya itu karena garis tebelnya ya, dua. Iya, iya, gue elegan aja, lingkaran terus bawahnya hitam putih gitu. Karena Juve terakhir lingkar juga kan udah lama ya itu, zaman 2017 gitu-gitu kan, yang ini. Kalau gue Oh, kalau selama garisnya lebih minim, nggak dominan garis-garis kecil-kecil, gue Ya, bagus gue ya. suka. Itu Iya, kan iya, lebih iya. kayak agak 2018 CR7 kan, zaman era CR7 kan. Betul, oh betul. gitu. Nah, Bagus itu kan. itu Ah, memang lebih bagus gitu, lebih enak aja dibanding iya. yang lu garis kecil-kecil banyak gitu. Musim lalu Ya ya. kayak musim lalu atau musim-musim sebelumnya, ya Juve banget. Iya. Maksudnya ya memang harus Juve begitu. Maksud gua biar kesannya nggak Juve tapi Juve gimana gitu. Nah, Ah, iyalah. Betul, betul, Baiklah betul. kalau gitu. Siap, baik. Kali ini memang terdepan mengenai fashion ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Bang Jiki karena waktu yang memisahkan kita karena nggak waduh, banyak-banyak nih ya iya kan. benar-benar. Kita akan bahas lagi Ah, di lain kesempatan. Oh iya, kawan-kawan, bagi yang ingin join di membership, kalian bisa berkesempatan untuk seperti Bang Jeki dan Bang Genta nih bisa masuk ke channel kami dan bisa melakukan opini atau melakukan pendapat di channel kami. Silakan ada di deskripsi channel kami dan jangan lupa juga di subscribe dan di share juga kepada kawan-kawan. Ada channel yang bisa suka dengan Juventus, bisa ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol tentang Juventus ada di situ. Ya kan? Jangan lupa juga ditulis di kolom komentar karena dengan begitu kalian bisa mengirimkan kritik maupun saran yang bisa membangun channel kami lebih baik ke depannya. Akhir kata dari gua terima kasih Bang Jeki, terima kasih Bang Gita. Kita ketemu lagi di lain waktu. Vino alla fine, Forza forza Juve. Forza Juve! Juve. Gue belum